Salam Sekapsa bisa. Satu menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Sekapsa, pada mata pelajaran panel body di kelas 2 untuk pembahasan materi, silakan ikuti materi berikut ini. Ya, untuk melanjutkan materi yang kemarin, kita pembahasan tentang menerapkan perbaikan panel tertutup dengan metode Wasserwelder. Ini ada kaitannya dengan palu off-on dolly. Untuk tujuan dapat mengenal metode perbaikan body, yang kedua menjelaskan metode perbaikan body, yang ketiga menggunakan alat dengan semestinya, yang keempat dapat menerapkan perbaikan body menggunakan Wasserwelder. Ya, untuk tujuannya itu siswa belajar sedikit memahami atau mengetahui tentang perbaikan panel body. Kerusakan pada bodi kendaraan dapat dikategorikan sebagai kerusakan ringan dan kerusakan berat. Prosedur identifikasi kerusakan terdiri dari yang pertama, amati bagian panel bodi yang mengalami benturan. Yang kedua, perhatikan pada atau ada beberapa panel bodi yang rusak akibat benturan atau gesekan. Tiga, perhatikan pada panel bodi yang mengalami kerusakan, apakah kerusakan tersebut dapat diperbaiki tanpa melepas panel bodi tersebut ini. Dari ketiga ini kita harus memahami atau mengamati dulu atau mengidentifikasi dari bodi itu seperti apa, nanti perlakuannya seperti apa. Yang kelima, jika harus melepas panel bodi yang keempat, jika harus melepas panel bodi tersebut, apakah pelepasan panel dapat dilakukan dengan mudah tanpa menggunakan alat las. Saja, kategori jenis kerusakan panel apakah termasuk kerusakan berat, merupakan ringsek, pesok, berat, ya, terjadi plat yang melipat-lipat, atau masuk kategori kerusakan ringan berupa pesok ringan, terjadi goresan yang menyebabkan plat tertekan ke dalam, atau terjadi lekukan pada plat panel bodi. Ini untuk kerusakan yang sangat-sangat berat itu ya, kalau kita terdapat benturan yang sangat keras sampai plat-plat itu melipat-lipat di dalam, ya, ke dalam. Terus ada lagi untuk ringan, kerusakan ringan, kadang-kali hanya kalau di mobil itu mungkin saja menabrak sesuatu tapi tidak terlalu keras, hanya tergores-gores saja, ataupun kalau bodi itu sampai tidak berbentuk lagi tapi tidak terlalu dalam, itu masih kerusakan ringan. Jika sudah menentukan kategori kerusakan, maka langkah selanjutnya menentukan metode perbaikan kerusakan pada panel bodi ini. Kalau sudah kita mengetahui kerusakan apa aja, mendiagnosis kerusakannya apa aja, pasti kita akan bagaimana caranya atau metode apa yang digunakan di perbaikan panel bodi tersebut, gitu. Nih, ada 3 kategori metode perbaikan bodi, ada 3, yaitu metode teknik palu dan dolly. Ya, ini yang kemarin, yang minggu kemarin saya jelaskan, palu off-on dolly atau metode menggunakan palu dan on-off dolly. Metode teknik Wasserwelder, ini ada lagi metode pengerutan. Di sini nanti saya akan menjelaskan dengan metode teknik Wasserwelder, ya, atau membahas tentang metode teknik Wasserwelder. Nih, teknik Wasserwelder, metode ini menggunakan ring yang biasanya digunakan untuk baut, di mana ring washer dilas ke bagian atau daerah yang rendah pada panel atau di cekungan-cekungan yang panel ada tubrukan ataupun ada penyokan, ya, itu nanti ada penarikan untuk pemulihan
ring ini kemudian ditarik keluar, ya, ini ditarik keluar sehingga bagian yang penyok dapat diperbaiki atau direparasi, ya. Metode ini sangat cocok untuk pengerjaan kerusakan bagian luar yang tidak dapat dijangkau dari sisi bagian dalam. Ini seumpamanya kalau di sisi bagian dalam tidak bisa tidak bisa dijangkau atau tidak bisa menggunakan alatnya, pasti harus menggunakan atau harus dengan metode bagian luar, ya. Buzzer ada tipe pengelasan tahanan listrik, ya. Buzzer yang dipegang dengan elektroda akan menempel pada lembaran metal atau arus yang besar dialirkan pada daerah tersebut sehingga timbul panas yang disebabkan adanya tahanan listrik dan akan meleleh bagian yang disinggungan. Ini dia ada yang namanya elektroda, ya. Di ujungnya itu seperti kuningan atau di bagian plus, ya, pegangannya kayak alirannya ke plus, ini ya, bukan min. Plus itu ada elektrodanya, ya. Di situ nanti akan dipasang ringnya, ya. Kita bisa menggunakan ring dari ring-ring baut, ya, mur baut nanti, tapi yang cari ring yang tebal, jangan yang tipis, karena kalau yang tipis nanti dengan ketentuan ampere tertentu, ya, dia akan leleh, gitu ya. Nih pada gambar di samping, daerah yang tahanannya besar adalah daerah di mana buzzer welder dan lembaran metal saling bersinggungan, ya, di sini, ya. Pasti di sini akan mendapatkan, ya, tahanan yang sangat besar, karena nanti di sini akan seperti dikonsletkan, ya, di elektrodanya ini, dan buzzer ring, ya, akan yang menempel di lembaran metal itu akan dikonsletkan. Karena apa? Di sini ada elektroda negatif, di sini ada elektroda positif. Kalau dikonsletkan pasti terjadinya sedikit bunga api ataupun bara api yang menyala di antara penempelan, ya, di lembar metal ini dengan ringnya, itu pasti akan menempel, gitu. Karena apa? Terjadinya bara api, gitu, ya. Metode penarikan dengan buzzer welder ini sama, ya, untuk pemakaian buzzer welder sama, cuman ditambahkan, ya, ini ditambahkan dengan tekanan ataupun palu of ondoli, ya, atau palu of ndoli, yang dimana diperuntukkan, ya, atau dipergunakan palu of ondoli ini menekan, ya, untuk menekan biar untuk panel itu kembali seperti semula, gitu, ya. Ya, ini untuk contohnya pengaplikasian metode buzzer welder. Perlengkapan buzzer welder, ya. Ini ada ring, ya, yang dijepitkan di elektroda positif, ya. Di sini ada ring. Nah, ini ring ini bisa kita menggunakan ring yang terdapat di toko-toko bangunan, yang biasanya untuk ring mur baut bisa, tapi cari yang tebal, karena nanti kalau sudah bersinggungan dengan plat yang dihubungkan oleh, ya, di negatif, ya, pasti terjadinya konsleting yang timbul bara api. Nah, di sini ada bodi di pintu, ya, di panel pintu ini ada penyok, ya, ada penyok, klem massa negatif harus dipasang. Nah, terus nanti
pengerindaan permukaan, ya, digerinda dulu permukaannya yang mau di washer welder, ya. Terus ini adalah yang bawahnya ini pemasangan washer ring pada plat panel pintu karena tadi sudah di gerinda, ya, untuk dilihatkan platnya, ya, untuk dilihatkan platnya, bukan di catnya. Kalau masih ada catnya nggak mungkin bisa karena ada isolatornya di cat itu. Kalau sudah dihilangkan pasti akan nempel ini, ya. Yang di sebelahnya ini dia sudah ada beberapa yang ring itu sudah nempel, ya. Yang sebelahnya lagi kalau udah ring itu nempel semua, dikasihkan batang besi yang sangat kuat karena untuk metode penarikan, karena dia akan ditarik, ya, dengan sliding hammer. Ya, ini sliding hammer, ya, ini, ya, dia akan ditarik, dihentak. Kenapa harus dihentak? Karena kalau tidak dihentak dia tidak akan bisa kembali karena kekuatannya untuk tarikan kurang. Ini makanya digunakan sliding hammer yang kekuatannya sudah diukur, ya. Kalau di pasaran sudah ada. Ini biasanya jadi satu dengan washer weldernya. Berikutnya untuk pelepasan, kalau sudah benar-benar bodi itu rata, ya, yang kita inginkan, pasti ada pelepasan ringnya. Nah, di sini ring itu tidak akan bisa lepas sendiri kalau kita tidak melepas, gitu loh. Nah, caranya melepas gimana? Ya, gampang aja. Kita bisa menggunakan tang kombinasi ataupun bisa menggunakan di sliding hammer itu sendiri, ya. Kita putar saja, ya, kita putar melingkar sampai benar-benar ring itu lepas, ataupun kita goyang-goyang ke kanan ke kiri sampai ring itu lepas, gitu, ya. Bila metode penarikan atau pelurusan dengan washer ini hasilnya masih belum rata atau halus, maka dapat dilakukan perataan dengan metode penarikan menggunakan ujung elektroda las, langsung, ya, langsung. Jadi nggak butuh alat bantu lagi untuk ringnya, tapi langsung itu lebih cepat, ya. Tapi ya karena ujungnya sedikit tumpul, ya, nggak semulus kalau kita biasanya nggak semulus kalau kita dari dalam, ya. Tapi ini membantu, ya, sedikit membantu atau mengurangi, ya, cekungan-cekungan yang kecil-kecil terlalu dalam, itu bisa menggunakan itu. Terima kasih telah mengikuti pembahasan dari saya. Bila ada kata-kata saya yang kurang tepat, saya minta maaf karena saya juga masih belajar. Untuk soal, ya, untuk anak-anak siswa TOT, untuk soal silakan dikerjakan, ya, di buku tulis. Setelah itu kirim ke Google Classroom. Jaga kesehatan karena kita masih di posisi pandemik. Jaga protokol pasti, ya, menggunakan masker. Terus kalau nggak penting-penting amat jangan sampai keluar rumah, ya. Jaga imun kalian untuk kesehatan yang, ya, karena virus ini kita nggak tahu siapa yang tertular virus ataupun tidak tertular virus. Karena tetap jaga kesehatan, protokol harus digunakan, kurangi keliling-keliling, ya, atau keluar. Lebih baik di rumah saja kalau tidak ada kerepotan. Baiklah pelajar Sekapsa, demikian materi hari ini. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen
untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Sekapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.